Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali ada seorang anak muda, dia bergumul kepada Tuhan karena setelah dia lulus kuliah, dia tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Dia bilang kepada Tuhan, "Tuhan, aku sudah lulus, aku pengen bekerja. Dan nanti kalau aku sudah bekerja, aku akan terlibat di dalam pelayanan." Akhirnya si pemuda ini pun didoakan begitu ya, dan benar setelah dia didoakan dia mendapatkan pekerjaan. Kemudian setelah dia mendapatkan pekerjaan, hamba Tuhan datang menjumpainya dan berkata, "Ayo sekarang kita melayani, kan sudah dapat kerja." "Wah, iya Pak Pendeta, terima kasih. Tapi sekarang aku sedang sibuk dengan pekerjaanku. Nanti ya kalau aku sudah berkeluarga ya, mungkin akan menolongku untuk bisa melayani, atur waktunya." "Oh, baik kalau begitu." Selanjutnya pemuda ini pun akhirnya bekerja dan menikah. Setelah menikah, didatangi pula lah sama hamba Tuhan ini lagi. "Yuk, sekarang sudah berkeluarga, waktunya kita untuk melayani." Wah, itu dia Pak Pendeta, sekarang kami berdua, kami lagi bergumul untuk mendapatkan momongan. Ya, doakanlah supaya kami segera dapat momongan dan kami nanti bisa melayani Tuhan dengan lebih tenang. Puji Tuhan, keluarga ini pun akhirnya diberkati Tuhan dengan momongan yang ada. Setelah mendapat momongan, pendeta ini datang lagi dan mengajak pemuda yang tadi ini untuk melayani Tuhan. Tetapi jawabnya, "Aduh, gimana Pak Pendeta ya, sekarang saya sibuk ya, membantu istri, kadang jaga anak-anak ya. Gimana Pak Pendeta, Senin, Sabtu kami sudah bekerja dan Minggu waktunya kami bersama dengan keluarga." Ya, nantilah kalau anak-anak sudah besar begitu, mungkin kami akan terlibat lagi dalam pelayanan. Akhirnya anak itu pun tumbuh besar dan pendeta pun menjumpainya. "Mari kita melayani." Dan keluarga ini pun berkata, "Aduh, gimana Pak Pendeta,
Ini anak-anak lagi masa-masa pertumbuhan, membutuhkan pendampingan orang tua. Jadi nanti kalau dia sudah berkeluarga, mungkin nanti kami akan terlibat di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, cerita ini mungkin aneh ya. Bahkan mungkin apa iya bisa terjadi demikian. Sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita ketika kita tidak menyadari ya diri kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir kalau kita mau melayani itu nunggu kalau ada waktu sisa. Ya, jadi kalau ada sisa waktu, ya itu pun kalau bisa melayani. Ya, kalau enggak ya untuk yang lainnya. Kadang kita melayani Tuhan hanya memberikan waktu sisa, bukan waktu yang kita khususkan. Sehingga tidak heran di dalam pelayanan kita pun tidak menjadi efektif. Dan mungkin akan orang berkata, ya udah toh makanya lebih baik saya tidak melayani daripada saya tidak efektif. Nah Bapak Ibu Saudara, pemikiran-pemikiran demikian sangat mungkin terjadi. Tetapi tidak terjadi jika kita menyadari bahwa panggilan pelayanan itu adalah satu yang istimewa di dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan siapa sih saya? Kok Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan itu kepada saya? Mungkin akan berbeda cara kita memandangnya. Contoh misalnya ketika Tuhan Yesus memanggil beberapa murid-murid di awal pelayanannya. Kita melihat mereka rata-rata sedang bekerja. Ya, misalnya kalau kita melihat di dalam bagian ini Simon, ya, Andreas, mereka sedang menebarkan jala di danau. Ya, karena mereka adalah penjala ikan. Kemudian Yesus pun melihat Yakobus, mereka juga sedang membereskan jala di perahu. Artinya Tuhan memanggil mereka bukan karena mereka nggak punya pekerjaan, bukan mereka tidak punya aktivitas. Justru di tengah kesibukan mereka, Tuhan memanggil. Karena sebenarnya hal ini mengingatkan pekerjaan yang Tuhan berikan itu sebagai sarana untuk kita melayani. Memang dalam melayani tidak harus kita meninggalkan pekerjaan, walaupun ada orang-orang yang memang secara khusus dipanggil untuk melayani Tuhan secara khusus, ya, full time dan juga full heart. Karena ada juga orang full time tapi tidak full heart. Orang yang tidak full time tapi full heart ya itu bagus juga. Tapi syukur-syukur hatinya juga penuh ya untuk dia melayani. Di sini kita diingatkan ketika kita mau melayani Tuhan tidak nunggu kalau saya udah nggak ada pekerjaan. Kalau saya nanti sudah tua, kalau saya nanti sudah tidak beraktivitas lagi, kalau saya nanti sudah tidak produktif lagi. Tidak, saudara. Justru Tuhan mau memakai setiap kita melayani selagi kita masih memiliki kesempatan. Apakah selama ini kita sudah menggunakan kesempatan melayani dengan baik? Adalah sebuah kebanggaan ketika Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Dia. Dan apakah ini juga menjadi kebanggaan buat kita saudara hari ini di dalam kita melayani Tuhan? Dan apakah kita merasa bangga ketika kita dipercayakan untuk melayani? Atau ini menjadi sebuah beban yang membebani di tengah kesibukan dan aktivitas kita? Mari kita belajar dari para murid. Ketika mereka dipanggil di tengah kesibukan mereka, respon mereka menarik sekali. Lalu mereka mengikut Tuhan dan meninggalkan semuanya itu. Saudara, mungkin kita tidak dipanggil untuk meninggalkan semuanya. Memberikan diri, mengkhususkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang penuh waktu. Tapi Tuhan mau meminta satu waktu di tengah kesibukan kita untuk Dia. Unik sekali bagi kita ketika kita pengen pekerjaan kita diberkati Tuhan. Usaha kita diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan pengen Tuhan buat kita berhasil. Tetapi ketika kita diminta Tuhan untuk melayani, diminta Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, kita masih hitung-hitungan. Betapa egoisnya kita dengan Tuhan. Keinginan kita mau Tuhan menyelesaikannya, memenuhinya.
Tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk terlibat di dalam pekerjaannya, kita berkata, maaf Tuhan, saya nggak punya waktu. Maaf Tuhan, waktu saya sudah terlalu padat. Ya nanti kalau saya punya waktu. Bapak Ibu, kita bisa menilai bagaimana diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita ingin diprioritaskan oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau memprioritaskan Tuhan. Harusnya kita memiliki kesadaran di dalam diri kita. Ya, kita tidak dijawab doanya, kita marah sama Tuhan. Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, kita kecewa sama Tuhan. Begitu banyak orang kecewa hari ini dengan Tuhan. Tapi dia lupa untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya yang sudah Tuhan percayakan. Betapa egoisnya kita menjadi orang Kristen. Tuhan harus tahu keinginan kita, Tuhan harus mengerti kebutuhan kita. Tapi kita sendiri tidak memahami, tidak mengerti. Kalaupun kita paham, kita mengerti, kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Panggilan pelayanan yang Tuhan berikan itu adalah hak istimewa. Responi saudara. Melayani itu bukan kesempatan. Melayani itu adalah sebuah keharusan. Kenapa? Dulu kita adalah budak dosa. Kita ditebus oleh Tuhan. Artinya, kita tidak menjadi budak dosa, tapi kita menjadi budak Tuhan atau hamba Tuhan, yang artinya kita akan siap melayani karena kita sudah ditebus. Nah, sadarkah kita akan hal ini? Ketika kita menyadari, mari kita renungkan bagaimana kita hari ini dengan Tuhan. Siapa Tuhan itu di dalam hidup kita? Hamba kitakah Tuhan itu atau Tuhan kita? Kalau dia adalah Tuhan kita, artinya kita adalah hambanya. Sebagai seorang hamba, kita akan siap melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan kita. Mari saudara, kita renungkan hidup kita hari ini. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dan kemurahanmu yang boleh kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami sadar seringkali kami egois. Kami melupakan apa yang menjadi tugas panggilan kami. Kami tahu Tuhan, kami sibuk, kami banyak aktivitas. Tapi tolong kami juga ingatkan bahwa hidup kami, pekerjaan kami, waktu kami, semua adalah milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk sekali lagi kami memenuhi panggilan pelayanan itu. Dulu kami budak dosa, hari ini kami sudah Engkau tebus. Tolong kami menyadari hal ini, sehingga kami boleh memberikan kehidupan kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, hamba-hamba-Mu yang sudah memberi diri untuk melayani, semakin teguhkan, kuatkan iman kami meresponi panggilan-Mu. Juga yang masih bergumul, masih kesulitan waktu untuk membagi waktu. Tuhan tolong jangan sampai kami kehilangan kesempatan untuk melayani ini. Sehingga kami tidak melayani Engkau dengan lebih baik. Tuhan, terima kasih. Ajar kami melakukan kehendak-Mu. Ajar kami memprioritaskan Engkau. Dan biar ini menjadi kerinduan kami. Berkati, kuatkan teguhkan kami dalam setiap pelayanan. Dan kami boleh memberikan hidup kami untuk melayani Engkau dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari, selagi masih ada kesempatan untuk melayani, mari kita memberikan diri untuk melayani Tuhan. Melayani bukan sebuah kesempatan, tapi melayani adalah sebuah keharusan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.